Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat beribadah di hari kemenangan, yaitu Paskah. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ibadah saat ini masih kita lakukan di rumah masing-masing karena adanya pandemi virus corona di seluruh dunia. Kita berdoa agar pandemi virus corona ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali beribadah di gereja. Pelaksanaan ibadah saat ini menggunakan tata ibadah khusus yang disiapkan oleh Majelis Agung, menyikapi himbauan pemerintah dan himbauan PGI tentang ibadah yang dilakukan di rumah-rumah. Ada dua versi tata ibadah. Yang satu ibadah Paskah dengan pelayanan perjamuan kudus, yang satunya ibadah Paskah tanpa perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama memasuki ibadah. Karena itu kami undang untuk berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 bait pertama dan kedua. Sehingga
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengambil saat teduh masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Hari Raya Paskah, hari kemenangan iman kita. Meski berbagai pencobaan sedang menghadang, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, Allah yang telah membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 1 Korintus 6 ayat 14. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 188 baitnya yang pertama. Kristus bangkit soraka, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Beralasan bersyukur, Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengungkapkan pengakuan dosa kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami menghadap padamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas perkenan-Mu pula. Kami boleh mengakhiri minggu ini dengan penuh sukacita. Di dalam keterbatasan kami menjalani hidup pemberian-Mu, kami merasakan bagaimana Tuhan nyata memelihara atas kehidupan kami. Cinta kasih dan kebaikan Tuhan sudah kami alami di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebaliknya Tuhan, ketika kami boleh melihat di dalam perjalanan kehidupan kami merasa bahwa apa yang Tuhan kehendaki atas kami belum mampu melakukannya dengan baik. Ada banyak kesalahan, dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Kami merindukan Tuhan yang baik, Allah yang penuh kasih, berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya dengan pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan, memperkenan kami untuk boleh beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah kami dengan seluruh keterbatasan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan senantiasa menuntun kami di dalam jalan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setelah menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan, untuk itu marilah kita bersama menerima berita anugerah dan kami mengundang jemaat untuk berdiri. Marilah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Maka Allah tidak lagi memperhitungkan pelanggaran kita, seperti halnya yang telah difirmankannya dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 10 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut
dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 34 baitnya yang pertama dan yang kedua. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara para kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini kita petik dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita bersama-sama membacanya, kita akan terlebih dahulu berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, inilah kami anak-anak-Mu yang siap untuk merenungkan sabda firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami yang terbatas adalah makhluk-makhluk yang Engkau miliki. Oleh karena itu, tolonglah kami, turunkanlah hikmat makrifat sorgawi, supaya pengertian-pengertian kami menjadi baru, diperbaharui oleh sabda firman-Mu. Bersabdalah ya Roh Kudus, kami siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudara, saya akan membacakan untuk saudara-saudara. Demikian sabdanya. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat
ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di tengah suasana yang prihatin, masih dalam upaya bangsa Indonesia untuk memerangi virus corona, kita merayakan peristiwa Paskah dengan menyelenggarakan ibadah dalam keluarga kita masing-masing. Meskipun demikian, kami berharap suasana ini tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam merayakan Paskah tahun ini. Dan doa kami untuk seluruh warga GKJW dimanapun panjenengan berada, senantiasa dikaruniai berkah, kekuatan, dan kesehatan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa Paskah dalam pemahaman Perjanjian Baru adalah berkaitan dengan peristiwa penyelamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus yang setelah disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati. Disitulah terdapat sebuah kehidupan baru, sebuah kehidupan umat yang sudah diselamatkan melalui pengorbanan darah Kristus. Peristiwa Yesus yang sudah bangkit inilah yang menjadi inti dari iman Kristen. Sebab jika tidak ada kebangkitan, tentu tidak akan ada iman Kristen. Disinilah letak keilahian Kristus. Karena jika Kristus tidak bangkit, maka dia sama seperti manusia biasa. Dan di dalam Alkitab disaksikan, Kristus benar-benar mati dan sekaligus Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Sehingga ini menjadi sentra iman Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paskah berarti Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Lalu apa maknanya berita ini bagi kehidupan kita? Baik di rumah, di kantor, di sekolah, di masyarakat, di pekerjaan kita, di persekutuan. Hidup kita yang penuh perjuangan, kegagalan, pergumulan, kekelaman. Apakah ia mampu memberi kekuatan dan kesukacitaan pada kita untuk melanjutkan hidup yang sedang kita jalani? Apakah ia juga sanggup memberikan perspektif baru dalam hidup yang sedang kelam seperti saat sekarang ini? Paskah berarti Tuhan bangkit, Tuhan hidup. Tetapi hidup di mana yang dimaksud? Hanya di surga ataukah juga di bumi? Hanya di dalam gereja ataukah juga di dalam masyarakat? Sebab bukankah ini penting untuk kita? Apa gunanya perayaan Paskah bagi kita? Apa gunanya mendengar khotbah Paskah tentang Kristus yang menang dan hidup, kalau kemudian Kristus membiarkan kita hidup di bumi
berjuang sendiri tanpa bantuan, tanpa pengharapan. Apakah kemenangan Tuhan itu berarti kemenangan atas penderitaan, kegagalan, dan kecemasan hidup, sekaligus juga kemenangan untuk orang-orang yang menderita dan terpuruk karena kuasa dosa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mencoba mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dengan melihat perikop kita pada hari ini, Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan 10. Khususnya saya mengajak saudara melihat pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ia tidak di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah situs bersejarah yang ditemukan oleh seorang jenderal Inggris bernama Gordon pada tahun 1883 adalah sebuah tebing curam yang bentuknya mirip dengan tengkorak dan lokasinya berada di luar gerbang Damaskus. Dan itu berarti situs itu berada di wilayah Yerusalem. Ada sebuah makam kosong di dekat area itu yang kemudian dinamai sebagai Garden Tomb. Inilah yang kemudian dipercaya oleh kebanyakan orang Protestan sebagai makam Yesus. Makam itu sekarang sudah direstorasi dan di pintunya ada tertulis, "He is not here, for he is risen." Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit. Dan ini mengingatkan kita pada isi Matius 28 ayat 6, Markus 16 ayat 6, Lukas 24 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama ini Yerusalem selalu kental dengan sebutan kota suci. Kota yang dianggap sebagai rumah Tuhan oleh bangsa Israel. Karena di kota Yerusalem inilah terdapat bait suci. Dan selain itu, Yerusalem juga merupakan kota suci bagi 3 agama besar, termasuk agama Kristen. Sehingga tidak mengherankan jika ada banyak gereja terkenal yang berdiri di kota ini. Misalnya Basilica of the Agony, Gereja Sakratul Maut, Church of the Holy Sepulchre, Gereja Malam Kudus, Gereja Tuhan Menangis. Ada juga Gereja Santa Ana dekat kolam Bethesda, Peter Noster Church atau Gereja Bapa Kami, dan Kapel Kenaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tempat-tempat suci memang diakui dapat menolong manusia secara emosi untuk merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi apakah berarti bahwa Tuhan benar-benar ada di sana, di Yerusalem? Mengapa malaikat tadi justru berkata, ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, ia mendahului kamu ke Galilea. Saudaraku, perkataan malaikat ini seolah hendak menegaskan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya tidak ada di makam, namun sekaligus Tuhan tidak ada di Yerusalem. Sebab sekarang ia ada di Galilea. Pertanyaannya, kenapa Galilea? Ada apa di Galilea? Nah, untuk itu mari kita lihat apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia di Yerusalem dan ketika dia di Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan Yesus di Yerusalem, yang dialami hanyalah kesengsaraan, kemarahan, ketakutan, bahkan kematian. Dan ini bisa kita lihat dalam peristiwa-peristiwa seperti Tuhan Yesus mengutuk Ponara, peristiwa Tuhan mengusir para pedagang dan penukar uang di bait Allah ketika peristiwa menyucikan bait Allah, peristiwa orang-orang Farisi melecehkan Tuhan Yesus dengan mempertanyakan asal kuasa Tuhan Yesus, peristiwa Tuhan Yesus berkeringat darah di Taman Getsemani, peristiwa Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa menghadap imam besar Kayafas dan Mahkamah Agung,
Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Peristiwa Tuhan Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus, kemudian Herodes. Peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, serta peristiwa Tuhan Yesus dikubur. Inilah yang dialami Tuhan Yesus ketika dia berada di Yerusalem. Sedangkan di Galilea, yang dialami Tuhan Yesus adalah karya pelayanannya. Dan ini bisa kita perhatikan pada peristiwa ketika Tuhan Yesus memilih ke-12 muridnya. Peristiwa Tuhan Yesus menyampaikan berbagai ajarannya, baik yang berupa perumpamaan, doa Bapa kami, sekaligus khotbah di bukit. Peristiwa Tuhan Yesus melakukan berbagai mujizat kesembuhan, termasuk membangkitkan anak perempuan Yairus dan anak janda di Naim. Peristiwa meredakan angin ribut. Peristiwa Gusti Yesus berjalan di atas air. Peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 4.000 dan 5.000 orang. Dan peristiwa Tuhan Yesus dimuliakan di gunung yang terkenal dengan peristiwa transfigurasi. Saudaraku, dengan demikian, Galilea sebenarnya adalah wilayah yang mengingatkan para murid pada tempat-tempat di mana Kristus ini melakukan karyanya. Itulah tempat di mana Tuhan Yesus melakukan karya kehidupan, yaitu mengajar, memberi makan ribuan orang, menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Dan ini semua terjadi bukan di Yerusalem, tetapi justru di Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian para murid diutus ke Galilea jika ingin melihat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka itu berarti para murid diajak untuk mengenang kembali atas apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu melakukan karya kehidupan untuk menumbuhkan harapan. Dengan demikian Paskah berarti ada harapan dan ada permulaan baru. Dia yang sudah menang atas maut memberikan hidup bagi kita yang sedang dilanda kecemasan, ketakutan, kegagalan hidup, dan penderitaan. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita hidup di bumi ini untuk berjuang sendiri tanpa bantuan dan harapan. Sebab Tuhan yang bangkit itu berarti Dia sedang ada bersama dengan kita. Saudaraku, perintah malaikat dalam merayakan Paskah kali ini adalah pergilah ke Galilea. Ini adalah bentuk pengutusan kita di tengah konteks masyarakat yang sedang dilanda ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan atas kondisi memerangi virus corona. Ada banyak dampak yang ditimbulkan sehingga secara sosial, ekonomi, kejiwaan, masyarakat Indonesia bahkan dunia banyak mengalami goncangan dan tekanan psikis. Kini saatnya gereja hadir dan melakukan karya kehidupan. Oleh karena itu, baik jika melalui perayaan Paskah ini kita melakukan aksi Paskah sebagai wujud nyata gereja yang hadir dan peduli terhadap persoalan bangsa. Sudah saatnya gereja tidak lagi berkonsentrasi pada persoalan rutin di tatanan internal, tetapi waktunya sekarang gereja dan kita menjadi penyangga bagi saudara-saudara kita yang sedang kesulitan dan membutuhkan pertolongan. Misalnya gereja baik perorangan maupun lembaga mulai peduli dengan membantu pengadaan makanan, sembako, membantu pengadaan masker, membantu tenaga medis dengan memberikan bantuan APD, pengadaan hand sanitizer, dan juga kepatuhan kita terhadap instruksi pemerintah agar kita melakukan physical distancing. Banyak hal lain yang sudah dan sedang dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi kalau terjadi persoalan kemanusiaan. Saatnya gereja hadir secara bersama-sama dengan unit rumah sakit, dengan pendidikan, mewujudkan sebuah gerakan lewat aksi Paskah dalam bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, supaya Kristus yang hidup tetap menghidupi umat sebagaimana yang sudah dilakukannya di Galilea. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kita akan menemukan Kristus yang benar-benar hidup, dan itu nyata di dalam diri kita masing-masing ketika kita sudah melakukan seperti yang sudah Kristus lakukan di Galilea, yaitu karya kehidupan untuk kemanusiaan. Sebuah permulaan baru sebagai sikap hidup yang kita pilih, bukan sikap hidup yang skeptis, bukan sikap hidup yang hedonis, tetapi sikap hidup kebangkitan. Selamat merayakan Paskah, dan biarlah semangat kebangkitan menghidupi pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan umat percaya di muka bumi ini, mari kita bersama mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengungkapkan syukur kita. Kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita iringi dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 202. Kita pujikan ayat pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan. Mari kita satu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh Tuhan berikan kepada kami boleh menghayatinya, makna Paskah Tuhan, ketika Tuhan menunjukkan kepada murid-murid pada peristiwa Tuhan melakukan karya di Galilea. Biarlah itu menjadi cerminan kami untuk menghayati bahwa Engkau yang bangkit, Engkau yang hidup, sungguh tumbuh di dalam panggilan kami masing-masing. Dan disitulah Tuhan mengutus kami untuk boleh terlibat secara nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih atas firman-Mu, mampukan kami untuk boleh melakukan itu di dalam kehidupan kami semua.
Bapa di dalam surga, kami sungguh prihatin atas situasi yang terjadi tidak hanya di bumi Indonesia ini tetapi bahkan di seluruh dunia dengan adanya virus corona yang sungguh membuat kami menjadi risau, khawatir, takut, was-was terhadap situasi dan perkembangan yang terjadi. Yang tentunya itu juga berpengaruh di dalam keseharian kami. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan segera menolong kami untuk bisa terlepas dari situasi dan kondisi yang mencemaskan dan merisaukan ini. Secara khusus kami berdoa untuk para medis dan tenaga medis yang berada di garis depan untuk menolong para penderita. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kesabaran, menambahkan kesehatan di dalam hidupnya, supaya mereka dimampukan untuk boleh melakukan tugas kemanusiaan ini, supaya melalui itu pula lah nama Tuhan juga dimuliakan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, Indonesia, di dalam berupaya untuk bisa mengatasi persoalan COVID-19 ini, yang kami juga tidak tahu kapan akan berakhirnya. Tetapi segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah bangsa kami, biarlah Tuhan sertai. Tuhan beri kemampuan, Tuhan juga menambahkan hikmat Tuhan, supaya pemerintah ini dimampukan untuk mengambil langkah yang bijaksana terkait dengan kehidupan kami semua. Bapa di dalam surga, kami juga dalam kesempatan ini menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Kami menghayati itu adalah bagian dari Tuhan memelihara atas kehidupan kami melalui pekerjaan kami masing-masing. Berkati dan sucikan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini sungguh berguna bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan, biarlah Tuhan sendiri juga senantiasa memberkati di dalam hidupnya, supaya apa yang mereka lakukan sungguh-sungguh berkenan kepadamu dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan bersama-sama berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi
Jemaat kami undang berdiri, bersama-sama kita akan menerima pengutusan dan memohon berkat Tuhan. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih, dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara. Kita pujikan Kidung Jemaat 248 bagian A, bait yang pertama dan ke-6. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, sumber segala anugerah, Tuhan Yesus, sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus, sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.